Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Berbahagia kita pada saat ini di suasana bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mengantarkan kita kepada menjadi manusia-manusia yang berkualitas dan terbaik, termasuk terbaik dalam memperbaiki situasi perekonomian pada saat ini. Salah satu sisi yang bisa kita perhatikan di bulan Ramadan adalah menguatnya semangat berekonomi, menguatnya semangat entrepreneur. Ini jarang diperhatikan. Padahal kalau kita perhatikan secara jujur, di Ramadan ini semangat berbisnis dan berdagang itu muncul. Orang yang tidak biasa berdagang saja mau terjun untuk berdagang. Misal, mak-mak yang biasanya di rumah karena hobi masak sekarang jual masakan. Apakah takjil yang dijual atau lauk pauk yang dijual? Dengan senang hati pergi ke tempat-tempat yang memang yang sudah disediakan untuk berbagai macam penjualan kebutuhan berbuka di bulan suci Ramadan. Bahkan ada juga memang pedagang-pedagang yang memang lebih meningkatkan semangat dagangnya di bulan suci Ramadan, termasuk fashion misalnya, baju, celana, sepatu dan lain-lain, baju gamis, topi, sarung dan lain-lain. Jadi banyak lagi yang memang di bulan Ramadan ini geritnya itu naik. Ini pertanda bahwasanya Ramadan itu juga bulan ekonomi, bulan membentuk mentalitas bisnis. Karena masyarakat kita itu yang bermasalah memang di mentalitas. Masyarakat Indonesia ini pada umumnya adalah consumer mentality, mental penikmat. Sehingga apa yang terjadi? Suka menghabiskan daripada menghasilkan. Akhirnya dari kaya menjadi miskin. Tapi di negara-negara maju yang sumber daya alamnya kecil seperti Singapura dan Jepang misalnya, mereka memiliki mental marketer mentality, mental penjual. Setiap mereka menemukan yang enak, yang bagus, yang menarik, mereka berpikir bagaimana menjualnya, bagaimana membikinnya, sehingga dari miskin menjadi kaya. Nah, sebenarnya ini yang harus dibina dan ini yang harus diperhatikan. Indonesia itu betul-betul memiliki potensi alam yang luar biasa, potensi manusia yang luar biasa. Cuma tidak memiliki jiwa marketer mentality, jiwa penjual. Rata-rata jiwanya adalah penikmat. Sebenarnya momen Ramadan ini adalah hal yang luar biasa yang bisa melatih anak-anak muda kita, ibu-ibu kita, bahkan saudara-saudara kita, semua kalangan untuk menguatkan jiwa bisnis, jiwa perdagangan, jiwa entrepreneur. Dalam satu bulan penuh jiwa itu dibina. Apa hasilnya? Di luar Ramadan kita akan memiliki suatu jiwa yang memang bisa bertarung dalam merebut ekonomi, dalam memperbaiki ekonomi. Apalagi ekonomi kita terpuruk
di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini. Yang harusnya tidak terjadi apabila memang mental kita tidak down. Sekarang banyak orang-orang pesimis. Yang sudah berdagang saja pesimis, yang sudah berbisnis saja pesimis, apalagi yang belum. Nah, kita bersyukur Allah pertemukan dengan bulan Ramadan ini yang akan memunculkan kembali jiwa itu. Sebenarnya masalah ekonomi dalam Islam itu bukan masalah yang sulit. Akan tetapi sesuatu yang memang kita harus kreatif dan inovatif. Kenapa demikian? Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun yang melata di atas bumi ini melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Bahkan berumur 120 hari kita dalam kandungan, itu rezeki kita sudah jelas. Bikat birizki wa ajalihi wa amali sakin wa sa'idun. Kami tetapkan rezekinya, ajalnya, pekerjaannya serta buruk baiknya. Berarti kita mencari yang sudah ada, bukan mencari yang tidak ada, tapi yang sudah ada yang kita cari. Cuma bukan hanya sekedar kebutuhan makan saja, bukan hanya sekedar kebutuhan hidup saja, tapi lebih daripada itu. Kalau pengen lebih, solusinya juga sudah ada dalam Al-Quran. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah akan diperoleh oleh seseorang itu melainkan sesuai dengan profesionalnya, keahliannya, kemampuannya. Nah, umat Islam harus memiliki keahlian, harus memiliki kemampuan, memiliki kreativitas inovatif untuk memunculkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Nah, ini bisa lebih daripada rezeki hanya sekedar untuk kehidupan. Lalu yang selanjutnya, rezeki itu bisa didapati juga karena memang kita taat. May yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya dan rezekinya tidak terduga. Berarti orang yang taat, orang yang bertakwa, urusannya dimudahkan, rezekinya tidak terduga. Berarti tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang soleh, hidupnya susah. Kenapa? Sudah ada jaminan dari Allah dengan ketaatan. Lalu selanjutnya, ingin lebih. Dengan berbagi Allah janjikan juga. Pancing rezeki Allah dengan sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sadihabbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habah. Ibaratkan seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ibaratkan menanam satu biji. Dalam satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Dalam satu tangkai 100 buah. 7 kali 100, 700. Ramadan mengajarkan kita berbagi, menjadi orang yang punya kepekaan sosial, berbagi perbukaan, berbagi sahur, berbagi dengan hal-hal yang lain yang menyenangkan, materi dan segala macam. Ini memunculkan jiwa ekonomi, jiwa entrepreneur. Karena dengan berbagi, Allah janjikan sampai 700 kali lipat. Coba. Maka tidak mungkin orang-orang yang memiliki jiwa seperti itu hidupnya akan susah dan miskin. Karena sudah jelas Allah ganti apabila dia mau berbagi dengan kasih sayang. Man yarham yurham. Siapa yang punya kasih sayang, Allah sayang kepada dia. Lalu dari sisi lain dengan kebersamaan. Al-jama'atu rahmah. Bersama itu rahmat. Dengan network. Membangun suatu jaringan. Ibaratkan ibadah salat, kita salat sendiri nilainya 1. Kalau jamaah langsung 27. Nah, salat itu membentuk karakter, membentuk jiwa entrepreneur kita. Supaya kita memiliki kebersamaan, memiliki network di dalam bekerja dan berbisnis. Alhasil apa yang terjadi? Coba lihat. Sedangkan kaum minoritas saja mau membentuk jaringan, network, grup. Mereka mampu menguasai sampai 60%, padahal mereka minoritas.
Apalagi kita seorang muslim yang memiliki ukhuwah, memiliki persaudaraan karena Allah, karena ibadah, karena jiwa agama, lebih kokoh lagi. Andaikan mau bersama-sama memikirkan ekonomi, saling mendukung, saling membeli, dan saling menguatkan apa yang terjadi. Dahsyat sekali. Pasti umat Islam memiliki ekonomi yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, mari kita nikmati Ramadan ini dari sisi yang lainnya, seperti sisi membangun jiwa entrepreneur, membangun jiwa bisnis, membangun jiwa perdagangan, membangun jiwa kebersamaan, kemandirian. Insya Allah akan tampil sebagai manusia-manusia terbaik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.